Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Allahumma alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil khair dan sehat. Alhamdulillah. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, kami ya biasa dengan Pak Ustadz Yusuf akan menerangkan bab sedekah, di mana kita ya bersedekah itu hukumnya wajib ya. Ya, tatkala Allah telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat besar maupun kecil itu, ya berbagi untuk bersedekah. Ya, makanya saya di sini akan mengkupas untuk tentang sedekah, membicarakan kepada Pak Ustadz Yusuf. Monggo persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Pak Ustadz ya, kita bisa bersilaturahim lagi di sini. Amin ya Allah. Di malam Jumat yang ketiga Ya. Jumat yang ketiga. Dan hari ini kita akan mendiskusikan tentang sedekah. Jadi saya sebagai pengantar kita sedikit diulas dulu tentang sedekah itu sendiri. Yang pertama, sedekah itu berasal dari kata sidik. Sidik itu artinya benar. Nah, dari kata dasar sidik itulah sedekah menjadi sebuah istilah seperti ini. Jadi sedekah itu membelanjakan
harta dengan benar, insyaallah, atau membelanjakan harta di jalan yang benar. Nah, itu istilah-istilahnya seperti itu. Ya, ya. Jadi sedekah itu sendiri adalah benar. Adapun dari sedekah itu sendiri kita bisa lihat mengapa sedekah itu begitu berarti bagi kaum muslimin, muslimat, dan termasuk kita. Sedekah itu sangat berarti. Karena dari sedekah itu sendiri banyak yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan dengan adanya sedekah itu sendiri. Nah, satu, apa keunggulan dari sedekah itu sendiri? Nah, ternyata sedekah itu sendiri memiliki banyak keunggulan yang bahkan sulit ya kita gambarkan baik secara hakikat maupun secara syariat itu sendiri. Termasuk janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah di dalam hadis tentang makna-makna sedekah itu luar biasa. Nah, itu yang pertama ya. Kita masuk ke sedekah itu sendiri, apa sih syaratnya? Biasanya segala sesuatu kebaikan biasanya ada syarat yang harus dipenuhi agar tadi kebenaran dari kata sedekah itu sendiri bisa sampai. Ya. Jadi syarat sedekah itu sendiri sebetulnya cuma 3, yaitu sesuatu yang menyebabkan sedekah itu tidak diterima. Nah, nanti itu bisa dibahas di belakang ya. Tapi secara umum sedekah itu sendiri dilihat dari apa yang kita sedekahkan itu luar biasa. Bahkan orang yang sangat fakir pun ya, sangat fakir pun itu masih bisa bersedekah. Nah, itu sedekah. Karena sedekah itu sendiri secara umum tidak terikat pada suatu nilai uang, tidak terikat. Barang tidak terikat ke barang. Ataupun harta-harta lain tidak. Bahkan Rasulullah di dalam hadis juga mengatakan bahwa senyum terhadap saudaramu itu termasuk sedekah. Jadi orang yang ramah terhadap saudaranya itu maksudnya sedekah. Adapun sedekah dalam bentuk harta, berapa sih maksimalnya atau minimalnya sedekah itu? Saya itu tidak ada. Tidak terikat oleh nilai. Ketika disebutkan nilai uang, tidak terikat berapa banyak uangnya atau berapa sedikit uang. Tidak. Nah, itu keutamaan sedekah. Ketika contohkan kita bersedekah dengan makanan, dengan barang-barang, itu pun tidak terikat dari banyak atau sedikitnya yang kita sedekahkan. Nah, jadi untuk saat ini kita jelaskan sedekah. Sebenarnya ada yang namanya zakat, infak, tadi sedekah, hibah, hadiah, wakaf. Terus ada sedekah jariah, ada. Tapi kita di sini sekarang kita diskusikan ya sedekah dulu ya. Sedekah dulu. Nah, dari sisi syarat alat yang kita jadikan untuk sedekah, ternyata senyum pun bisa menjadi alat sedekah. Nah, kemudian masuk kepada yang selanjutnya. Kalau begitu berarti kita semua bisa bersedekah. Iya, betul. Bisa bersedekah. Siapapun. Lalu pertanyaannya, kapan waktu sedekah yang paling mulia atau yang paling baik? Kan gitu pertanyaannya.
Nah, di dalam hadis disebutkan bahwa ada yang disebut sedekah subuh. Nah, sedekah subuh. Sedekah subuh itu sedekah baik. Karena apa? Sedekah paling baik. Karena apa? Karena sedekah subuh itu menghindarkan kita dari bencana. Menghindarkan kita dari bencana. Termasuk ada keterangan lain, innama sadaqah tadfa'ul bala, bahwa sesungguhnya sedekah itu bisa menghindari bala. Anjuran Rasulullah juga begitu. Hindarilah neraka meskipun dengan sebagian biji kurma, kan ada penjelasan-penjelasan. Nah, termasuk tadi sedekah subuh itu disaksikan oleh 2 malaikat. Yang satu malaikat berkata, ya Allah, selamatkanlah atau berikanlah rahmat, kebaikan, doanya banyak kepada orang yang bersedekah pada subuh ini. Dan malaikat satu lagi berdoa, ya Allah, bangkrutkanlah orang yang tidak sedekah pada pagi ini. Jadi saling-saling menarik. Itu sedekah subuh. Termasuk tadi ketika dikaitkan apa yang bisa kita berikan di subuh hari, ketika tadi alat sedekahnya apa, apakah harta, apakah barang, apakah makanan, apakah kita hanya punya senyuman atau sifat ramah yang bisa disedekahkan, ya itulah yang kita lakukan. Lalu yang kedua, sedekah di hari Jumat. Pagi hari Jumat, nah itu karena Jumat itu sendiri adalah hari yang paling baik di antara hari-hari yang lain. Nah itu untuk waktu, dari waktu sedekah itu sendiri. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang lebih kita utamakan untuk bersedekah? Atau lebih utama, mana urutannya ketika kita bersedekah? Nah, ternyata yang pertama itu sedekah kepada orang tua. Orang tua itu termasuk keluarga, ya, keluarga. Nah, ketika kita bersedekah kepada orang tua, seperti tadi, kalau kita mau mengikuti hadis yang tadi, berarti waktunya subuh. Meskipun kewajiban sedekah itu tidak harus subuh, gitu. Tapi ini kita sedang fokus ke sedekah itu sendiri. Bisa jadi ketika kita berbuat kebaikan atau melakukan kewajiban kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua, bisa jadi salah satu kebaikan kita itu sama Allah dimasukkan ke dalam sedekah itu sendiri. Walidain, jadi kedua orang tua. Terus yang selanjutnya wazil kurba, yaitu saudara. Saudara itu ada kakak beradik, satu keluarga, satu darah, terutama satu darah yang terdekat. Jaraknya dengan tempat tinggal kita itu lebih diutamakan. Jangan sampai ini saudara kita tidak makan sementara kita kenyang. Saudara kita banyak membutuhkan hal-hal yang justru malah orang lain yang menolong. Padahal kita sebagai keluarganya, sebagai saudaranya justru mampu. Bahkan kita lebih cenderung menolong orang lain lah seperti itu. Itu lebih ke prioritas. Jadi sekalipun kita katakanlah banyak hal-hal yang tidak sependapat dengan saudara-saudara kita, tetap dari urutan sedekah itu sendiri kita bisa menjadi sesuatu yang bisa kita prioritaskan dari saudara itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya baru wayatama, anak yatim. Anak yatim kan Ustaz Didin tahu lah, anak yatim itu kan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ada yang ditinggal bapaknya saja, yang ditinggal ibunya saja, ditinggal dua-duanya, itu anak yatim. Karena anak yatim itu
Kalau tidak kita yang peduli, terus siapa lagi? Kalau nunggu negara ya, pemerintahan yang turun, mungkin tidak begitu tahu seperti tetangganya. Nah, jadi ketika kita tinggal di satu tempat, kita harus dilihat siapa saja tetangga kita yang yatim, siapa tetangga kita yang memang sudah tidak punya keluarga. Nah, di sana kita bisa lebih memberi perhatian. Wal masakin, fakir miskin. Artinya mereka punya pekerjaan, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Atau dibilang pas-pasan. Bahkan ada yang pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatannya. Nah, ketika kita tahu ada fakir miskin, bahkan ketika dilihat dari masyarakat yang lain sudah memiliki banyak ya, ada yang memiliki motor, mobil ataupun yang lain, rumahnya sudah bagus. Nah, kita bisa lihat fakir miskin karena pas-pasan ya, tidak punya apa-apa. Dia hanya bertahan untuk makan saja udah alhamdulillah. Ya. Nah itu dari fakir miskin itu sendiri, nah kita lebih peka juga. Ketika kita punya kelebihan harta dan punya peluang untuk sedekah itu sendiri ya, sedekah dalam harta, nah kita bicara sedekah dalam harta dulu. Nah kita bisa memiliki kepedulian lebih. Masakin kan, wabnas sabilnya sama. Musafir kayak musafir ya, musafir yang sedang berperjalanan. Siapa yang sedang berperjalanan? Ya bisa jadi orang yang ketuk-ketuk pintu yang kita anggap sebagai pengemis, ya, justru mereka tuh sedang dalam posisi musafir, bisa jadi. Nah kita kalau ada sedikit harta lebih atau tidak bisa menolongnya, tidak usah banyak bercerita lah. Ya. Apalagi banyak bersuudon, kita kasih saja. Bagaimana kalau yang minta kepada kita itu pengemis yang datang kita itu badannya kekar, masih kuat bekerja. Ya memang badannya kekar, tapi untuk saat itu mungkin dia lagi perlu atau lagi lapar. Nah baru setelah kita ini berikan bantuan, baru kita bisa menanyakan lebih lanjut kenapa tidak bekerja, kenapa. Itu kan kita bisa lebih tahu daripada kita malah suudon kan. Nah, terus banyak sebetulnya yang bisa kita salurkan dari tadi keutamaan memberikan sedekah itu sendiri, termasuk kepada gorimin. Gorimin itu dari awalnya miskin, kemudian karena pengeluarannya lebih banyak dari pendapatan, akhirnya meminjam kepada orang lain, dan karena itu terjadi terus-menerus akhirnya menjadi terlilit hutang. Nah, jadi gorimin itu orang yang terlilit hutang. Jangankan tadi untuk makan saja berhutang. Nah, kita sebagai orang yang diberikan tadi ya rezeki lebih, justru malah menghakimi, malah kenapa kamu banyak hutang, kenapa kamu, justru yang kita selamatkan itu kemanusiaannya dulu. Apalagi orang yang terlilit hutang itu punya banyak anak misalnya, punya banyak tanggungan. Lihat dulu, ini bisa makan nggak? Makannya gimana? Nah makanya itulah yang gorimin itu termasuk salah satu yang berhak menerima zakat dari 8 asnaf tadi. Apalagi sedekah. Sampai kapan? Ya, sebisa kita. Selama kita menyaksikan ada orang yang kita bantu, berarti Allah itu memperlihatkan ini loh yang bisa kamu bantu. Nah, gitu. Jadi maknanya ketika kita dipertemukan dengan orang-orang susah, itu sebenarnya bukan kitanya yang atas, tapi Allah mempertemukan orang-orang seperti itu kepada kita. Ya. Untuk menguji ya, untuk menguji.
Jadi contoh gini, ketika di suatu masyarakat ada yang miskin, itu sebenarnya bukan ujian kepada yang miskin itu sendiri. Kalau yang miskin udah jelas keinginan mereka nggak bisa terpenuhi. Tiap hari misalkan banyak menahan lapar. Justru ujian buat kita sebenarnya. Kita mau peduli atau enggak? Kalau kitanya malah peduli enggak, menganjurkan memberi makan kepada dia enggak, ya di surat Al-Maun kemarin. Ya. Tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Jangankan memberi makan, menganjurkan untuk memberi ke dia aja misalkan enggak. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari sifat seperti itu. Dan banyak lagi, terutama kepada para fisabilillah yang berjihad di jalan Allah, kayak guru-guru ngaji ya, yang memang kalau dari profesi nggak inilah nggak banyak ya. Atau yang muazin yang memang rutin mengumandangkan azan, mereka tuh nggak ada yang kaya. Kalau bukan ada di masjid yang punya dana besar, mereka nggak dapat apa-apa. Nah, kita sebagai masyarakat, kita punya perhatian lebih kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Misalkan mengajar ngaji, mengajar ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita lah, bahkan kepada kita pun sekalian. Nah, kita ada perhatian lebih. Nah, itu sedekah-sedekah yang utama. Nah, lanjut sedikit lagi ya. Lanjut kepada cara sedekah yang paling baik itu seperti apa? Ya. Cara sedekah yang paling baik. Nah, dari cara ya, supaya kita ikhlas seperti apa sih? Rasulullah memberikan contoh bahwa ketika kita bersedekah dengan tangan kanan, maka tangan kiri jangan sampai tahu. Filosofisnya seperti itu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Al yadu ya khairu min jadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kebahagiaan orang yang bisa memberi itu jauh lebih besar ketimbang kebahagiaan orang yang menerima. Itu yang dicontohkan filosofinya oleh Rasul. Berarti di sana ada unsur ikhlas. Ketika kita bersedekah, saksi yang lain kita sembunyikan, yang kita perlukan hanya Allah yang menyaksikan. Nah, itu sedekah itu sendiri. Kemudian yang terakhir, sedekah apa yang tidak diterima oleh Allah? Semua sudah sepakat ya, dalam buku-buku juga sudah sepakat ya, bahwa satu sedekah yang tidak diterima oleh Allah itu adalah sedekah yang didasari dengan riya. Riya itu di surat Al-Maun kemarin juga kan disebutkan celaka sholat. Termasuk ketika dia bersedekah, sedekahnya pun celaka. Artinya didasari dengan riya. Besar atau kecil tidak menjadi ukuran, tetapi ketika dari bersedekah itu sendiri mengandung riya atau dengan cara yang riya, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, nah itulah sedekah yang tidak diterima oleh Allah. Jadi kepentingannya riya itu ketika dia bersedekah tidak harus sombong juga kalau riya itu, tapi ada kepentingan ingin ada pengakuan di masyarakat. Oh iya. Ingin dipandang dermawan. Itu yang disebut riya itu sebetulnya maknanya tidak harus sombong juga. Itu riaknya kaum elit kan seperti itu. Jadi seolah-olah membantu tapi ada kepentingan. Atau ketika dia sedekah ada tujuan untuk memperbudak seseorang. Orang yang diberi terus-terusan, dia dianggap itu sedekah, tapi lama-lama dia terperangkap juga gitu dengan kepentingan itu sendiri. Jadi ketika kita bersedekah ya, mudah-mudahan kita dijauhkan, termasuk sedekah yang paling ringan, senyum aja ya. Senyumnya yang
tulus dengan senyumnya yang punya kepentingan itu kan beda. Betul. Ramahnya orang yang tulus dengan ramahnya orang yang pengen sesuatu kan beda. Nah ini jangankan sedekah harta, senyumannya pun ketika dijadikan sedekah itu tidak diterima sama Allah karena mengandung riya tadi. Yang kedua, jadi yang kedua itu sedekah yang tidak didasari dengan iman. Bagaimana sedekah yang tidak didasari dengan iman? Artinya ketika dia bersedekah, dia tidak diniatkan itu sedekah. Saya tidak berniat sedekah, makanya tidak didasari dengan iman. Sehingga yang timbul apa? Cara bersedekahnya itu sendiri. Sedekah ya sedekah, menurut kita orang Islam dia bersedekah. Tapi caranya itu menyakiti orang yang menerima. Nah itu. Misalkan memberi sambil melempar atau memberi sambil menghinakan. Nah itu salah satu contoh sedekah yang tidak didasari dengan iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah itu kan maknanya lebih berbeda gitu, ketika dibandingkan dengan riya. Dan itu hanya beberapa contoh saja. Sebenarnya contoh-contoh lain banyak. Nah, kan salah satu ciri kiamat itu sendiri apa? Ketika sedekah banyak yang menolak, artinya tidak diterima. Ya Allah. Kita sekarang sedekah, ketika ada yang menerima, alhamdulillah. Nanti suatu saat sebagai salah satu tanda kiamat, sedekah itu tidak berharga. Kita memberi ini ya ditolak. Meskipun sekarang juga udah banyak ada ya tanda-tandanya. Apalagi ketika kita bersedekah ke orang-orang tertentu. Ini maunya apa? Dikasih ini, dikasih ini salah, dikasih ini salah, dikasih ini salah. Berarti sedekah kita itu tidak dibutuhkan. Nah, mungkin suatu saat seperti itu. Ya Allah. Dan yang ketiga yaitu sedekah menggunakan uang haram. Sedekah menggunakan uang haram itu sudah pasti tidak diterima oleh Allah. Dari mana uang didapat? Misalkan dari uang yang haram. Ketika dibelanjakan kepada yang halal, termasuk dibelanjakan sedekah, seperti mencuci dengan air kencing. Kalau mencuci dengan air kencing bersih atau tambah kotor? Tambah kotor ya. Nah, jadi kalau kita punya uang haram, punya apa? Kita tahulah sumbernya itu haram atau apa. Kita bingung. Mau disedekahkan tidak akan diterima. Mau kita makan, justru nanti tubuh kita yang kena. Artinya makanan uang yang harap diberikan makanannya kita makan, makanannya menjadi daging, menjadi tenaga, menjadi energi kita. Itu sebenarnya dari mana? Dari yang haram. Nah jadi barangkali itu secara umum ya 3 hal sedekah yang tidak diterima oleh Allah. Nah sampai sini lah pengantarnya. Barangkali ada yang didiskusikan, silahkan. Kami mau nanya ya tadi. Tertera di sana ada ketika untuk bersedekah kita ya kepada orang tua. Sedangkan kita misalnya contoh lagi merantau jauh gitu kan. Nah, terus merantau jauh, ketimbang kita mau sedekah itu kan istilahnya, terus misalkan tidak apa-apa mungkin ya sebulan sekali atau seminggu sekali gitu kan. Nah, terus kita yang tadi bahas, kita melihat di sini ada di daerah ya, di daerah ada anak yatim, fakir miskin gitu. Tidak mungkin, tidak usah sekemampuan kita, walaupun tidak besar juga ya, asal kita beristiqomah niatnya tadi itu lillahi ta'ala ya. Iya. Gitu. Nah, jadi pertanyaan ini di sini juga mau menanyakan
berapa usia kalau disebutkan anak yatim gitu kan, sedangkan anak yatim itu kadang-kadang membicarakan saya juga anak yatim tapi udah punya anak gitu kan, itu apakah kategori anak yatim masih anak yatim atau gimana? Nah ini misalkan contoh dari yang tadi ya, ditinggal orang tuanya usianya ini berapa tahun gitu kan, ditinggal ibunya ini usianya berapa tahun, sampai memuncaknya mungkin dari usia 1 tahun sampai berapa tahun anak yatim itu disebutkannya, itu aja. Jadi yang tadi ya, sedekah kepada orang tua. Kalau orang tua yang dekat, alhamdulillah. Iya betul betul. Berarti kita sering bertemu dan kita sering banyak bersedekah. Sekalipun kita tidak bisa memberi sedekah dalam bentuk harta, mungkin kita lebih banyak senyum kepada orang tua yang dekat. Nah itu, ya minimal dengan senyuman kita kepada orang tua hatinya menjadi tentram, nyaman. Berarti menganggap bahwa anak kita bahagia, insya Allah. Minimal itu. Terlebih ketika kita punya harta ya. Nah, bagaimana ketika orang tua kita jauh atau kita merantau untuk bekerja? Ya itu tadi, jangan sampai jarak memisahkan antara anak dengan orang tua. Kerja kan ada liburnya, ya pulang. Atau sedekah untuk sekarang kan ada komunikasi ya, handphone. Ya. Akan lebih mudah, Ketika tidak bisa pulang menjenguk, bisa video call. Dilihat kan, sehat, alhamdulillah. Kita punya kelebihan ini, ada uang nih untuk orang tua. Sebelum kita merantau kan, atau tanyakan kan, atau dibuatkan dulu nomor rekening, nanti ketika ini transfer artinya lebih enak sebetulnya sekarang. Atau kita punya makanan, orang tua jarang kemana-mana, ya sudah kita belikan makanan di Bandung. Oh tadi di orang mana? Aku Majalengka ya. Ya udah, berapa kilo kirim paket ke ekspedisi, di sana kan tinggal makan misalkan ya. Nah itu sebenarnya jalan untuk berbakti kepada orang tua itu banyak sebetulnya. Dari sedekah itu sendiri ya. Terus yang kedua dari fakir miskin di daerah kita ya, yaitu tadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang peduli kepada keadaan orang-orang fakir, orang-orang membutuhkan. Nah kita bisa membantu dengan harta ya. Jangan sampai kita hanya melihat atau menghakimi, atau bahkan ketika orang fakir miskin itu sendiri banyak membuat tetangga jengkel misalkan, apakah kita harus ikut-ikutan jengkel? Ya, barangkali ada sisi baiknya dari segi kemanusiaan. Tetap kemanusiaan itu tidak berubah. Sampai kapanpun dia manusia. Kalau agamanya bisa berubah, kelakuannya bisa berubah, tapi kemanusiaannya itu tidak akan berubah. Dia manusia, dan kita sebagai manusia ya paling tidak peduli. Semampu kita, artinya semampu kita itu sesuai ukuran sesuatu yang bisa kita berikan. Jangan kita berpikiran karena di daerah itu sendiri ada pengurusnya, ya udah pengurusnya saja. Ya kan? Kalau pikiran semua warga seperti itu, ya orang miskin tambah miskin tinggal di sana. Iya. Ya minimal ketika ada yang peduli kan, mudah-mudahan dari kepedulian seseorang itu menjadi jalan hidayah. Insyaallah. Apalagi kalau yang katakan tadi fakir miskinnya itu saleh, wah luar biasa. Nah gitu. Jadi kita tuh harapannya kan seperti itu. Kita membantu, memberi kepada orang yang baik, orang yang saleh. Itu harapan kita. Tapi bagaimana ketika kita berbuat baik kepada orang yang justru sebaliknya tadi?
Mungkin keikhlasan kita akan diuji itu bisa. Jadi standar kita ketika bersedekah itu gini, kita bersedekah, dia mengucapkan terima kasih. Nah kita baru senang. Iya. Tapi ketika kita bersedekah, terus kita dimarahin, kita yang sedekah, kita yang dimarahin, misal. Nah, mungkin kita kaget, kan kapok. Jadi itu ujian juga sebetulnya. Iya. Seberapa tulus kita bersedekah kepada apa kita melihat objek yang kita sedekahi, atau itu datang dari sifat kemanusiaan kita atau dari lubuk hati kita yang paling dalam membantu orang. Banyak ya di kalangan masyarakat gitu kan. Kadang-kadang contoh, kalau di pengamen mungkin itu, kalau kita ya itu walaupun kita memberi sedikit, terus senyuman kita itu senyuman kita tulus gitu kan, itu lebih senang ya kalau dikasih mungkin 1.000 atau 2.000 besarnya mereka, tapi kita ada sematnya gitu kan. Nah itu mungkin orang pengamen itu bisa menerimanya juga dengan tulus ya. Dikala yang seperti ada pengamen contoh di kalangan masyarakat, terus yang tadi bahasanya yang ngasih ya dilempar, itu sudah bertentangan dengan agama ya istilahnya, bertentangan tadi kan. Jadi ketika dia memberi tapi dia itu tidak ikhlas, itu hanya sia-sia mungkin ya, seperti yang tadi dibicarakan tadi ya. Jadi bersedekah tidak didasari dengan iman. Iya. Iya. Jadi ketika kita bersedekah, yang tadi jebakannya saya rasakan sendiri ya, jebakannya itu objek itu sendiri. Ketika objek tadi ya menunjukkan sesuatu hal yang berbeda, kadang kita banyak berpikir, kok tadi kok gini, akhirnya sedekahnya nggak jadi. Jadi biarlah kita sedekah kepada siapapun. Kita bersedekah, siapapun yang menerima ya, termasuk tadi pengamen, kita kan berprasangka baik. Adapun profesinya, kita doakan mudah-mudahan suatu saat berubah. Karena kita kan bukan pejabat, bukan pejabat yang bisa menindak atau memberi bantuan lebih. Tidak. Kita yang minimal untuk saat ini kita bisa membantu menghilangkan laparnya gitu. Gitu. Iya. Termasuk tadi anak yatim ya. Batasannya seperti apa anak yatim? Ada yang udah berumah tangga sebut anak yatim ya. Sebetulnya tidak juga. Anak yatim itu kalau ukuran inilah, satu orang tuanya kan udah meninggal salah satunya. Kemudian yang kedua tidak ada yang menanggung. Nah, dan usianya di bawah usia balik. Nah, itu batasannya. Batasan anak yatim itu. Di bawah usia balik. Iya. Nah, ketika contoh ibunya janda punya anak karena suaminya meninggal jadi anaknya yatim. Nah, selama ibunya belum menikah lagi itu belum ada yang menanggung. Tapi ketika ibunya sudah menikah lagi berarti sudah ada yang menanggung. Statusnya masih yatim. Cuma secara prioritas, nah kita lebih prioritas kepada anak yatim yang belum balik dan belum punya yang menanggung. Iya. Kalau sudah nikah, sudah punya anak, sudah punya penghasilan, ya itu bukan anak yatim namanya. Jadi itu anak yang harus diberi pelajaran. Artinya pelajaran yang menyadarkan dia tentang anak yatim itu sendiri. Iya. Makanya, nah tadi ya kita lanjut pertanyaan kepada hari ya. Kalau hari itu kan semuanya itu Allah berikan hari itu
baik semua, tapi ada yang menonjol ya. Di Kang tadi di hari Jumat itu lebih menonjol gitu kan. Makanya suka banyak ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya tadi bahasanya berbagi di hari Jumat. Jadi kata ulun Jumat berkah. Kan gitu kan. Nah, itu bahasa umum ya, bahasa yang populer. Iya, yang populer yang ada di masjid-masjid atau orang kaya pun atau gimana. Nah, garis benang merahnya itu yang tadi ya. Kalau misalkan masyarakat ya, contoh di bidang usaha apa gitu kan, diantrikan untuk bersedekah, tapi sambil disorot kamera gitu. Itu termasuk ria atau gimana itu? Karena tadi kan ria itu kan sebetulnya dalam hati. Iya betul. Membedakan ria atau enggak itu justru kita nggak tahu orang itu ria atau enggak. Kita nggak tahu. Karena yang tahu itu Allah. Innahu alimun bidatis sudur. Allah Maha tahu apa yang terbersih dalam hati. Dalam surat Al-Mulk. Jadi kita tidak tahu. Jadi kita nggak bisa menyebut bahwa dia ria atau tidak. Iya. Barangkali dia sedang berdakwah, memberi contoh kepada orang yang kikir. Atau kalaupun memang dia betul-betul ria, mungkin itu ria secara terang-terangan gitu. Hanya tipis ya. Atau tadi dia bersedekah tapi ada kepentingan. Akhirnya apa. Nah, apakah itu termasuk ria? Kembali lagi kepentingannya baik atau tidak? Maslahat atau tidak? Kalau kepentingannya maslahat, belum tentu juga dikatakan ria. Nah, gitu. Betul. Jadi makin kita banyak menduga-duga, lebih baik seperti yang pembahasan kemarin. Ya lebih baik kita diam. Dan kita ikut juga bersedekah dengan cara yang seperti dikatakan tadi, cara-cara yang kalau kita tidak siap dengan sedekah terang-terangan, ya udah tadi seperti yang dikatakan Rasul, sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau kita sedekah dengan terang-terangan, itu pun tidak menjadi masalah. Misalkan saya sudah niatkan ini mah sedekah karena Allah, ya sudah. Jadi masalah. Mudah-mudahan jadi siar. Orang yang biasa tidak bersedekah, ketika melihat kebiasaan kita bersedekah, bisa jadi mereka pun akan ikut bersedekah. Siar juga itu ya. Siar juga. Ya makanya gini tadi yang mungkin ya kalangan bermasyarakat itu terkadang berniat bersedekah secara ini mah ya, jangan sampai terpaksaan kali ya. Mungkin kalau misalkan sedekah kan ada suka yang bilangnya kurangnya boro-boro, bahasanya dari mana cuman pinginnya aja. Padahal yang tadi ya bersedekah itu banyak jalannya. Tidak ada harta senyuman. Tidak, masa kita gak bisa senyuman? Tapi senyuman itu yang lembut ya. Bahasa tadi. Jangan senyuman itu yang keki. Itu jadi bahasanya sambil senyum tapi ini gitu kan. Aneh senyum tapi ada bencinya gitu kan, tersinggung. Ya, mungkin sedekah dengan tenaga. Contoh, tetangga lagi pindahan, terus melewati jalur kita lagi ada, masa kita harus diam? Itu mungkin kita niatan tadi, ya Allah, niat abdi sedekah tenaga, itu bisa jadi ya sedekah besar, pahala besar gitu kan. Contoh, lagi ngikutin barang, mungkin bisa membantu, itu sedekah juga kan. Nah, makanya sedekah itu indah ya, bisa jalur mana aja. Udah dari contoh kita tadi
nggak mungkin banyak harta contoh. Ya. Mungkin dengan uang, bisa jadi dengan beras atau makanan yang sudah disaji terus lebih cenderung misalkan ke tetangga ini yang tadi anak yatim, fakir miskin itu kan. Nah itu. Terus bisa jadi, aduh nggak ada ini, ya Allah, aku bisa membantu tadi ada yang pindahan, gitu kan. Terus kita melihat lagi ada orang contoh yang lagi gelisah minta tolong untuk misalkan contoh ya ini mah yang tadi ada pengamen, terus kita punya uang nih 1.000 atau 2.000, ya udah lebih baik kita sedekahkan gitu kan. Itu kan niat sedekah itu sebetulnya tidak, nominalnya itu tidak disebutkan ya, asal kita dalam hati aja ikhlas ya. Betul betul, insya Allah. Bisa dengan ilmu kan, bisa dengan hal-hal lain. Iya iya. Banyak. Tidak terbatas waktu juga, bisa kapan aja. Cuma tadi yang paling utama, yang paling baik ya, paling baik di antara yang baik yaitu hari Jumat. Hari Jumat berkah. Insya Allah. Nah itu termasuk kan kepada keluarga sendiri, itu sebetulnya sedekah juga. Banyak keterangan kayak kepada istri, kepada anak, itu sedekah juga. Makanya ketika keluarga kita ingin sesuatu ya, ingin sesuatu itu barangkali untuk orang yang bisa memenuhi itu harus diprioritaskan. Karena sedekah utama itu maksudnya. Ketika anak Adam meninggal dunia kan terputus amalnya. Betul. Kecuali tiga perkara ya. Satu, sedekah jariah. Sedekah jariah apa? Ya sedekah. Bedanya sedekah dengan sedekah jariah apa? Bedanya sedikit. Kalau sedekah itu dilakukannya bisa sekali, itu sedekah sekali. Tapi kalau terus menerus itu namanya sedekah jariah. Artinya sedekah jariah itu sedekah yang dilakukan berkelanjutan. Adapun sedekah jariah di sini bisa dimaknai wakaf. Nah, jadi tidak terputus meskipun orang sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Nah itu sebetulnya kalau kita orang tua yang cerdas, sedekah jariah kita itu banyak nempel di anak-anak kita. Karena selama makanan yang dimakan oleh anak-anak tumbuh jadi daging, selama mereka hidup itu sedekah jariah kita sebetulnya. Selama mereka hidup. Jadi ketika kita sudah nggak ada, sedekahnya masih hidup. Bahkan sedekahnya ngaji, sedekahnya sholat, sedekahnya lagi baca Quran. Termasuk yang kedua, ilmu yang tafawubih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat seperti apa? Ilmu yang diajarkan kan, yang asalnya tidak tahu kita ajarkan menjadi tahu. Sedekah juga itu ya. Itu sedekah juga. Salah satu sedekah ini apa? Amalan yang tidak terputus. Ya. Nah makanya bagusnya gini, ketika kita punya anak itu tahu bismillah itu harusnya dari orang tua. Sehingga apa? Ketika dia pakai itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat dia. Terlebih ketika kita mengajarkan ke lebih banyak orang lagi. Makin banyak orang yang kita ajar, nah itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang tidak akan terputus selama orang yang mengamalkannya itu terus melanjutkan. Makanya di sini peran guru ya, para ustaz, para kiai, para mubaligh, asalkan mereka ikhlas saja ketika mengajarkan ilmu itu pahala itu besar banget insyaallah. Ketimbang kita untuk saat ini ya, kita mengajar memberikan ilmu sampai ilmu itu bermanfaat, tapi dengan tujuan duniawi saja, itu sangat disayangkan. Nah,
itu bisa menjadi amalan yang tidak terputus. Yang kedua. Dan yang ketiga tadi doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya itu tidak terputus. Nah, sebetulnya rumus menciptakan anak yang soleh itu seperti apa? Sebetulnya keluarnya dari yang satu yang kedua. Ketika anak kita tadi ya diberi makan yang halal bukan dari yang haram, terus kemudian kita ajarkan dengan ilmu yang bermanfaat, nanti sama dengan dia menjadi anak yang soleh. Jadi tiga-tiganya ada. Iya. Nah itu makna terdekat. Sebelum makna itu kita contohkan lebih jauh kepada orang lain, kepada keluarga seperti itu. Jadi dari sedekah itu sendiri kita banyak belajar bahwa betapa banyak gitu di sana orang yang membutuhkan. Banyak orang yang membutuhkan. Hanya saja Allah mungkin tidak semua memperlihatkan kepada kita. Yang Allah perlihatkan orang yang membutuhkan itu hanya beberapa. Bahkan ada yang datang ke rumah minta tolong. Mungkin itu orang-orang yang Allah perlihatkan membutuhkan kita. Padahal di sana banyak. Dan inilah sebetulnya peran orang-orang yang berilmu. Dia bisa beramal dengan ilmunya dengan ikhlas tanpa harus dibayar dengan mahal misalkan. Atau ini tugasnya orang-orang yang memiliki banyak harta agar mudah gitu untuk menolong mereka. Dan sebetulnya ini adalah cobaan, ujian, cobaan bagi orang-orang yang seperti yang dikatakan tadi, yang banyak ilmunya itu dituntut untuk berdakwah. Betul. Dan ilmu agama dituntut. Sekalipun dakwah itu sendiri diwajibkan ke semua orang. Seorang yang kaya itu diuji bagaimana dia bisa memanfaatkan kekayaannya untuk sedekah itu Di jalan Allah. ya. Jadi jangan istilah tema sudah dikasih rezeki yang banyak, malahan bahasanya suka ada ya, suka dengar-dengar gitu kan kalangan masyarakat. Kurang ge baheula gitu kan. Saya ge dulu cenah kieu dapatnya keringat, itu udah kategori sombong kayaknya gitu. Padahal itu Allah itu menguji kepada dia, dulunya dia di bawah, sekarang dia jadi di atas. Itu intinya Allah itu menguji dengan kelebihannya, kelebihan rezeki, katakanlah kaya gitu kan. Tapi sebetulnya itu Allah itu menguji kan kepada dia. Bahasanya bukan untuk dimiliki kepribadian keluarganya. Ya, itu tadi bahasanya harus disedekahkan sebagian hartanya itu ya. Itu lebih bermanfaat gitu kan. Jadi iya. sebenarnya gini, dalam harta kita itu ada hak orang lain. Betul. Dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang kita belanjakan di jalan Allah. Jadi kasus tadi itu seperti ini loh. Kalau kita dulu kita pernah susah, saking susahnya makan aja susah. Betul. Kita sampai pernah punya utang sana sini, pinjam sini. Iya. Terus kita banyak dapat hinaan, bahkan sikap-sikap yang menyakitkan. Nah, ketika berjalannya waktu kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang mampu. Iya. Nah, harusnya kan kita bukan jadi orang jahat. Jadi harusnya kita flashback ke dulu. Bukan dendam yang muncul, Betul. tapi justru jiwa sosial, jiwa sedekahnya itu harus lebih kuat. Karena dulu kita merasakan betul bagaimana
makan pagi hanya sekali. Bagaimana kita merasakan ketika puasa tidak ada harapan nanti buka dengan apa. Ya. Padahal kebahagiaan orang yang berpuasa itu kan salah satunya ketika berbuka. Tapi ketika mau berbuka tidak ada apa-apa. Nah, ketika kita merasakan seperti itu, harusnya ketika sekarang sudah maju, sudah sukses, bukan dendam yang muncul, tapi jiwa kasih sayang yang harus lebih besar. Ya. Ya, mungkin itu aja. Dan ya, insya Allah ya, semua ini istilahnya di kalangan tentang sedekah itu sudah paham. Tapi di balik paham itu kadang-kadang ilmunya dimiliki. Nah, ketika sudah ilmunya dimiliki, kadang-kadang berat untuk mengamalkannya. Nah, makanya saudara-saudara di mana saja berada, semoga Allah luaskan rezekinya, jauhkan segala penyakitnya. Mari kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu ya, anak yatim, apa yang tadi dibicarakan oleh Pak Ustadz Yusuf, anak yatim, fakir miskin, mungkin pengemis atau pengamen, dan dibarengi dengan keikhlasan. Jangan sampai kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita memberi tapi ada rasa hatinya itu tidak ikhlas gitu. Padahal sedekah itu loh indah. Tidak untuk berupa ya untuk uang saja. Senyuman, ada membantu ya tenaga kita. Itu kan sedekah juga gitu kan. Tapi dibarengi yang tadi dengan keikhlasannya ya, dengan keikhlasannya itu. Nah, jadi kita berbuat kebaikan itu jangan sampai dibarengi dengan dalam hati kita untuk ria. Untuk ria yang tadi diterangkan ya, itu sia-sia juga. Mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan channel kami Tulai Sepedai, dan jangan lupa ya di subscribe ya, untuk kita lebih luas lagi mengkaji tentang tentang kajian-kajian ya, diskusi di hari malam Jumat dan di hari Minggu. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat-sehat semuanya ya. Itu aja tadi ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan yakin ini bermanfaat di kalangan kita semua, kita sebagai umat muslim. Mudah-mudahan tidak luput dari doa yang terbaik ya. Semoga sehat selalu, usahanya dimudahkan, dijauhkan dari penyakit gitu kan. Nah, mudah-mudahan, dan kita juga diskusi, mudah-mudahan kita bisa beristiqomah ya, istiqomah gitu, untuk menerangkan hal-hal yang lebih baik gitu. Itu aja. Qala badrum alaina min saniyatil wada وَالزَّبَاسُطُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ ذَا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.